بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه في الدارين امين قال رحمه الله تعالى فالمشغول بحب نفسه مشغول عن الله تعالى. Orang yang masih memikirkan badannya itu orang masih lagi diperbudak oleh badannya. Jadi orang itu namanya syaghil di badan ini. Paham? Orang yang masih memikirkan badannya itu orang namanya menjadi abid bagi badannya. Paham kah? Wal masghulu bi ba'di nafsih bi ba'dika bi bughdika bi bughdi nafsih aidan masghulun anillah. Orang yang masih membenci akan badannya itu pun orang itu namanya terbimbing dari Allah Ta'ala. Ini perinciannya. Pembicaraan kita masalah dunia. Kalau dunia itu masih ada di otak seseorang, berarti orang itu terbimbing dari Allah dengan dunia yang ada di otaknya itu. Sama ada dunia itu dikasihinya, sama ada dunia itu dibenciinya, sama ada banyak, sama ada sedikit, sama ada bandanya, sama ada belum ada bandanya. Oleh sebab itu petunjuk daripada Sayyidi wa Murabbi Ruhi Fit-Tariqatul Qadariyah Qadiriyah Sayyidi Sultan Al-Awliya Al-Habib Al-Arif Billah Qutbul Aqtab Abdul Qadir Al-Jilani wa nafsuka hijabuka an rabbika. Badan engkau ini membimbing ia akan engkau daripada engkau memusyahadahkan Allah atau daripada engkau memuraqabahkan Allah. Artinya maqam muraqabah Allah, maqam musyahadah Allah itu bukan gampang. Kalau masalah zuhud dari dunia itu orang benci akan dunia. Nah, dunia itu dibenciinya dengan jalan membagi yang sudah ada dan tiada memikirkan yang belum didapat. Tetapi namun demikian orang ini masih terbimbing, masih terhijab karena dunia itu masih ada. Sekira dunia itu tidak ada lagi pada pandangannya, apa yang dibencinya, apa yang dicintainya. Nah, bagaimana caranya supaya cinta kita murni, jangan terbimbing dengan dunia,
dan dunianya itu tetap ada. Malah bertambah dunia, bertambah cinta yang sejati. Itu ada jalannya tersendiri, menghajatkan khalwatun wa sukutun wa ju'un wa sahrun ya man yarumu manazilal abdali min ghairi qasdin minhu lil a'mali la tatma'an fiha falasta min ahliha illam tuzahimhum alal ahwali baitul walayati qassamat arkanahu sadatuna fihi minal abdali ma baina suntin wa'tizalin daimin wal ju'i was sahrin nazihil ali. Hai orang yang ingin mencapai derajat ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, janganlah kamu ingin mencapai martabat demikian jikalau kamu itu tidak selalu bersama-sama mereka itu di dalam hal ehwal mereka. Adapun hal ehwal mereka adalah tidak lebih dari 4. Ma baina sintin, mereka itu memerlukan, mementingkan diam daripada ngomong. Caranya supaya diam itu tercapai, wa'tizalin daimi, mereka itu senang menyendiri. Menyendirinya ini daimin, bukan cuma 40 hari 40 malam sahaja. Wal ju'i, mereka itu selalu perutnya tidak pernah kenyang. Bukan kada makan, tapi kada pernah kenyang walaupun tiada puasa, tapi kada pernah kenyang. Wasahri, kalau sudah sulusul lailil akhir, mereka itu sahri, tidak tidur lagi. Apa kerjaannya? An-nazihil ali, beribadah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Baiklah. Ini yang disebutkan innalillah ibadan futana tallaqud dunya wa khaful fitana. Ya ini ja'aluha lujjatan wa takhadu salihatil a'mali fiha sukuna. Itu yang disebut faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Oleh sebab itu aulia yang disebut abdal, arba'in minar rijal, arba'in minar rijal, arba'in minan nisa. Wa min alamatihim, di antara ciri khasnya wali abdal, alla ya'tarida ala ayyi syai'in kana, apapun yang terjadi tidak ada iktirab di dalam utak dan hati dan pengerasaan mereka. Tidak ada yang tegang di matanya, tidak ada yang tegang di telinganya, tidak ada yang tegang di liurnya, tidak ada yang ditegang di pengerasaannya. Walhasil apapun yang terjadi tidak ada diiktiraf oleh mereka. Kenapa? Karena benda yang bakal diiktiraf itu sudah kada dipandang lagi oleh mereka. Kan orang
iktirat sesuatu itu berarti sesuatu itu masih ada di otaknya. Jadi di iktiratnya, sekiranya sudah hilang lalu, kada ada lagi iktirat itu. Jadi makom abdal itu luar biasa, tidak mudah dicapai. Tidak mudah. Oleh sebab itu satu aja ada dari wali abdal, sudah berapa orang lain dapat keberkatannya. Bihim yumtarun, dari karena wujudnya abdal hujan turun. Wabihim yurzaqun, dengan adanya wujud abdal orang dapat rezeki, dapat kerjaan. Wabihim yunsarun, dengan berkat wali abdal orang-orang itu bisa mengatasi musuh. Artinya bidu'aihim, dengan doanya wali abdal. Cirinya adalah tidak pernah di otaknya, di hatinya, di telinganya, di matanya, di pengerasaannya yang tidak cocok. Karena biasa yang diiktirat itu bertentangan. Jadi apapun yang terjadi tidak ada bertentangan kepada mereka. Da'il i'tirad falaisal amru lak. Da'il i'tirad falaisal amru lak. Mereka membaca kasidah yang dikarang oleh bubuhannya juga, ya kan? Khudma safa wa da'il kadar. Khudma safa ودعي الكدر وكل الأمور إلى القدر. خذ ما صفى ودعي الكدر وكل الأمور إلى القدر. Itu pakai apa itu? Pakai apa? Pakai gandang. Nah, jadi orang itu betul-betul hurriyah daripada nambah titik satu biji. Ghain artinya ghairullah. Tidak ada ghairullah sama sekali. Macam apa dapat mengetahui orang ini? Tidak bisa, kecuali Allah yang memberikan tahu kepada seseorang bahwa itu adalah abdal. Khususan orang yang masih ada dosanya tidak melihat akan itu wali abdal. Nah, karena tidak melihatnya, karena tidak tahunya, al-mar'u aduwwun ma jahil. Selama kita belum tahu, masih macam-macam lagi. Tapi kalau sudah tahu, di situ wa khaba'a awliya'hu fi khalqihi. Innallah khaba'a thalathan fi thalathin. Khaba'a awliya'hu fi khalqihi fala tahtaranna ahadan minhum.
Kalau hilaf itu ada tertulis di dalam risalah Imdadiyah yang dinamakan Syarah Tawassulatis Samaniyah. Ada di situ. Khoba'a thalathan fi thalathin. Dokter itu tidak bakal memberikan obat apabila tidak melihat akan penyakit. Itu misalnya, kalau sudah di ronsen hasilnya bersih, kalau sudah diambil darah, diambil kotoran, masuk laboratorium, hasilnya semua negatif, maka dokter tidak bakal memberikan obat apa-apa karena keadaannya bersih, tidak ada terlihat hatta telur daripada cacing tidak ada. Lalu dinyatakan orang ini sehat, cuman masuk angin. Karena angin itu memang tidak dilihat, cuma dicium. Coba kalau ada orang berkentut, kita nggak lihat kentutnya, tapi hidung kita yang menciumnya. Awliyaullah raihanatullah fi ardih yashummuha as-siddiqiyun. Wali-waliullah laksana bunga-bunga mawar yang selalu menampur-nampur di seluruh dunia, atas dan bawah. Akan tetapi bukan semua yang mencium. Yang mencium siddiqiyun, orang yang punya hati seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu sodakta. Artinya bighairil ihtiram. Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliya'ih illa min haythud dalil alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaih. Orang saleh, waqaddis arwahana, ya Rabb, bersihkanlah jiwa-jiwa kami supaya bisa ketemu dengan orang-orang yang jiwanya bersih. Waqaddis arwahana, itu kalau dihalusi doa itu Masya Allah. Padahal maqam zuhud ini sudah maqamun syarifun aliyun. Tidak sembarang orang yang dapat mencapainya. Zuhud ini 2 rakaat daripada orang yang zahid sembahyang sunat itu lebih daripada ribuan rakaat daripada orang-orang yang loba atas dunia. Orang yang loba atas dunia hatinya, sembahyang 2000 atau 1000 rakaat. Orang yang zuhud cuma 2 rakaat. Harganya lebih mahal yang 2 rakaat ini daripada yang 1000 rakaat. Di mana mahalnya? Di zuhudnya di sini. Wa inna ma likulli imri'in
manawa. Di sini kalau orang yang zahid sudah begitu, 2 rakaat pahalanya luar biasa. Dia mohon kepada Allah supaya pahalanya ini dibagi-bagikan kepada seluruh ASEAN umpamanya, karena mereka itu melaksanakan sosial keadilan. Al-ahya'i minhum wal amwat, khususan siapa yang disebut lidah mereka. Sudah berapa kayanya orang-orang lain dari hasil pembagian yang sudah dikismah oleh Allah melewat mazharnya, doanya Tuan Wali Abdal, membagi-bagi 2 rakaat salat mereka. Dalamkan demikian, paham gak? Maqam zuhud itu masih dinamakan maqam. Artinya orang itu belum lagi sampai wusul kepada Allah, belum wasil. Namanya juga maqam. Istilah maqam itu artinya mampir sebentar, seperti pesawat, ya kah? Turun menambah bahan bakar umpama. Itu sudah luar biasa, tapi masih di perjalanan, jadi belum bisa disebut al-wasil, apalagi al-musil. Walhasil kada boleh sama sekali huruf ghain itu ada. La ilaha illallah, saya abdinya Allah, bukan abdinya maqam, baik maqam fakir maupun maqam zuhud maupun maqam sabar maupun maqam syukur maupun maqam ridha. Seluruhnya maqamat itu adalah paninggahan, ujar bahasa Banjar, bukan sudah sampai ketujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Mi'raj masuk dalam surga, Rasulullah dibukakan hijab melihat neraka dan isinya, sedangkan neraka di dalam bumi, di bawah bumi. Apakah Rasulullah sesudah dilihatkan yang di bawah bumi itu, beliau itu katanya Jibril, disinilah artinya apa? Finish. Tidak. Sir ya Muhammad, jalan terus. Jadi khusyufat apapun itu maqam. Jangan dikira orang itu sudah wasil, itu belum lagi. Setelah Jibril alaihissalam menyatakan bahwasanya saya tidak bisa lagi meneruskan perjalanan, sebab disinilah duduknya saya, tidak sanggup naik ke atas lagi, yaitu di maqam nur. Nah, Rasulullah bersabda, purun majalah orang bakawal lawas mbah sampai di sini ditinggalkan aku seorang naik. Ujar Jibril, purun majalah, umpama ulun naik ke atas ulun hancur. Ujar jualan. Nah,
Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Qala lahu quddimtu ahraqan as-sana. Jibril berkata, qala Jibril law quddimtu, sekiranya aku dinaikkan lagi, ahraqan as-sana, aku ini hancur karena cahayanya. Famaqamuhu birruhi, maka makamnya Jibril itu birruhi haqqan yuftada. Artinya apabila Jibril naik ke atas, rohnya, jiwanya itu menjadi fida, menjadi tebusan hancur. Sebelum itu kan ada lamma zujja fin nur liyashhada. Kata Rasulullah SAW itu dimasukkan di maqam, di alam nur, liyashhada, untuk musyahadah kepada Allah. Nah di sini paham? Jadi kita ini maqam sabar aja belum, maqam syukur belum, maqam ridha belum, maqam zuhud bagiannya masih maqam jumhud dan jujur. Andai kata sudah juga, itu pun masih di tengah jalan, belum sampai yang dituju. La maqsuda illa illallah wa anna ila rabbika muntaha. Positif lah, positif, tawakalnya itu positif. Mau kemana sekirip mata bulang balik. Itu tawakal yang betul. Kasihku kamari sekirip mata bulang balik, itu pun cuma makom. Paham? Nah, cuman kalau orang yang dikehendaki Allah, walaupun makomnya itu hitungannya 2 jutaan, tapi lamun orang dikehendaki Tuhan, seakan-akan tidak melewati makom itu satupun, karena urusannya tabilak lawan balun tabilak. Itu saja. Pabilanya tabilak, hilang hijab. Pabilanya balun, kayak ini pangkadaan. Ya, nang dalam doa orang warfa'il hijabah baini wa bainahu hatta arahu kaifa sya'allah insya'allah. Ini masalahnya hijab saja. Apabila hijab hilang, ngarannya sampai. Jadi tidak lagi terpandang makomnya, tidak terpandang lagi halnya. Paham ya? Kalau makom itu khauf, ya kan? Ridha, ya kan? Kalau hal itu lawanannya. Kalau khauf, nah itu halnya haibatul. Ridha halnya unsur. Nah itu jadi bukan abdi hal, bukan abdi makom,
tapi abdi Allah. Wa anna ila rabbika muntaha. Nah, disinilah Rasulullah SAW tidak dipercayai oleh orang yang tidak percaya. Karena apa? Karena melihat Rasulullah ini sama aja lawan inya juga. In antum illa basyarun mithluna. Iya kan? Nah, karena melihat basyariyah, tidak melihat khususiyahnya. Jadi kepada kita itu, karena Quran ada menyatakan bahwa karamat itu ada, letaknya adalah di badan wali atau di pakaiannya atau di bekasnya. Quran menunjukkan sudah. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, badannya. Iya kan? Bekasnya kan? Idhabu biqamisi hadha fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basira. Idhabu biqamisi hadha, ya kan? Bekas pakaian, kalau ini bekas kada. Fa'alqu ala wajhi abi yati basira wa tuni bi ahlikum ajma'in. Bekas kada. Jadi walau kita tidak melihat wali, tapi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang tidak kita lihat kita percayai karena ada kabarnya dalam Quran. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Makanan yang kada di musimnya ada. Ya kalau nah apalagi nih toh, berdoa satu mat, maka istana Siti Bilqis itu datang ke hadapan Nabi Sulaiman. Asif bin Barqiyah, Ilahi ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta as'aluka an ta'tiya. Napa tadi? Napa tadi? Anunya Bilqis tadi? Arsa Bilqis ilahina datang. Bilqisnya mah datang hakadha arsyuk. Qalat ka'annahu hu. Nah, Asif bin Barqiyah adalah tersebut Nabi Asif? Tidak, wali. Nabinya di zaman itu rasulnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu ismul a'zam yang diberi khusus untuk Asif bin Barqiyah. Tajulakit benar sudah, tajulakit benar. Kalau dia pakai lagi terpaksa saya memakai ismul a'zam. Tajulakit benar kalau tajulakit. Arti tajulakit kalifan artinya kalau kau berhindak lagi, kalau ada jalannya lagi terpaksa mengambil nang
keris nang bujur-bujur apa nih asli Majapahitnya datang, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritu minal jinn ana atika qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun. Sebelum dia meninggalkan kursi di kantor sudah datang. Ya kalau orang begawi di kantor jam 8 sampai jam 2, sebelum jam 2 datang. Ada lagi yang lain, qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Asif bin Barqiyah. Jadi kita ini yu'minuna bil ghaib. Banyak Allah Ta'ala mempunyai orang-orang abdal, orang-orang soleh. Cuman orangnya mastur, artinya ditutupi oleh Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Rahmatan li ibadihi. Karena di dalam hadis yang sahih, lau kushifa an nuril mu'minil 'asi la'ubida min dunillah. Orang beriman yang berdosa, jikalau cahaya imannya itu dibukakan, niscaya disembah orang selain dari orang menyembah Allah. Faqaifa bil mu'minil muti'i, faqaifa bil waliyyi, faqaifa bin nabiyyi. Mbah macam apa kita? Beriman kepada yang gaib. Kita percaya wali itu ada, percaya karamat itu ada, percaya syafaat itu ada, ya kan? Nah ini jangan dilapas. Paham kan? Nah, karamat itu kepada wali. Kalau benda itu kepada Nabi, ngarannya mukjizat. Kalau kepada Tuhan, ngarannya qudrat. Anti karamat sama dengan anti mukjizat, sama dengan anti qudrat. Wa athbitan lil awliya karamah, faman nafaha fambidan kalamah. Sekiranya tidak mempercayai Al-Quran, di Quran mana? Masalah raihanatullah wali tadi, kembang yang menampur baunya, tapi yang mencium orang yang bersih hatinya. Tatkala Nabi Yakub alaihissalam matanya itu buta, bukan? Dibawakan anaknya gamis yang bekas dipakai Nabi Yusuf. Inni la ajidu riha Yusuf. Saya mencium ini baunya Yusuf ini. Laula an tufannidunani. Asal aja nyawanya, jangan berpolitikan. Seadanya aja bahabar. Coba perlahan baca ke dalam ya. Inni la ajidu riha Yusuf. Kalau kita baca Quran suratul Qasas dan kita yakinkan yang berkisah ini Allah, kita ini mendengari kisahnya Allah, dan kita ini cinta kepada tukang kisah itu. Bagaimana asyiknya mendengar kisah orang yang dicintainya.
pian aja kalau misalnya ketujuh bandar lawan siapa misalnya nang ketujuh bakesah lalu ini bakesah bah sampai salah ya muslimin juga kada tahu kesah lagi salah ya muslimin kada tahu kesah lagi padahal nang menonton orang bakesah ini ngarannya muslimin salah ya muslimin ya dah kada tahu kisah keasikan mendengar nang bakesahnya ini suratul Qasas dan kisah-kisah orang saleh itu apabila dibaca atau didengar pasti yang membaca yang mendengarnya mendapat rahmat dan berkat. Apa maksudnya rahmat dan berkat? Yaitu matinya beriman. Oh itu mati beriman. Iya yang jadi di majelis habaib kah rohah-rohah itu ada dibaca situ riwayat artinya karamat aulia-aulia di situ ada untuk supaya yang membaca yang mendengar mendapat rahmat dan berkat yaitu mati beriman. Dalilnya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Apa tafsir ma nuthabbitu bihi fu'adak? Artinya yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi dikarang satu kitab Masyra'ir Rawi, ada dikarang lagi Syarhul Ainiyah, di sana ada manaqib, ada lagi di situ Sajaratul Arsyadiyah, di sana ya kalau setengah daripada minta kalau setengah daripada apa itu rahmatkah daripada Allah Ta'ala, nikmat daripada Allah Ta'ala yang sebesar-besarnya kepada ahli Banjar khususnya, yaitu bahwa diagakaannya seorang alim lagi zahid mengumpul antara ilmu zahir dan batin yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian kena pulang ada beristri, anaknya ini pulang mengaji lawan abahnya, maka hafal Quran, maka ini diantaranya pahlawan, diantaranya berkeramat, ini dan macam-macam. Itu dibaca. Jadi ada yang keturunan Syihabuddin kena membaca, wah indah turunan Syihabuddin, abang kalau dimakan parang, lalu hendak dia supaya parang jangan memakan minyak. Mahnya dijauhkan parang selamatan. Ini masing-masing artinya di situ tadi. Artinya supaya ada mendapat warisan daripada moyangnya. Ada satu. Syekh Muhammad Yasin Padani Al-Hasani, jelas orang itu Habib dari Al-Hasani. Syekh Yasin Padang, beliau mengumpulkan ulama-ulama yang di masanya, yang di seluruh Indonesia, manaqibnya disuruhnya kumpulkan oleh Zakaria Billah yang mengumpulkannya untuk ditulis, disusun, dijadikan satu kitab. Sekalinya takdir inggan situ juga, Syekh Yasinnya meninggal, Zakaria Billahnya meninggal, lalu inggan situ kisahnya sudah banyak itu dicantum-cantumkan. Dari orang Banten ada, orang Banjar ada, orang Malaysia ada, orang mana-mana ada itu. Nang artinya beliau memang musnad, memang beliau butuh. Syekh Yasin tahu siapa yang tercantum dalam situ tidak ada lain bukan hanya ulama Bandar sahaja, tetapi itu sudah derajatnya wasil.
Jin seluruh dunia tunduk lawan Syekh Yasin. Kalau pang sering menggaduhi kada. Ada jin diganggu orang, lapor lawan Syekh Yasin. Ujar Syekh Yasin, urus lawan Tuhan aja jinnya, undar repot juga. Aku coba. Ujar guru bangnya, ikan tahulah Yasin itu seluruh jin seduniaan lawan Yasin itu tunduk. Ujar Syekh Yasin, kamu tahukah Sarwani Abdan itu banyak banyak bisi murid jin. Jadi aku ini kebingungan, kamari kena, kasini kena. Paksa kembali kepada ayatnya sudah. Karena orangnya mutabaah kepada Nabi. Nabi Muhammad pun ditunduki oleh jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'azaba. Sampai ada disebut, ya kalau diberi nama, dibangun masjid jin. Anda kalau itu yang dijaga banget oleh orang Saudi. Kalau bubuan mata pura kasana baca kintan. Nah, baikkan makom kada, maulah dia anu saya sih urus lawan Tuhan aja, sedang sibuk juga kada mau sedang melayani kita. Orang ada bisi guru kada mau tatahan di perjalanan sir ya Muhammad, sir ya Muhammad, sir ya Muhammad. Jangan tatahan di sini, jangan tatahan di situ. Isra'nya aja lagi kita ini balong, apalagi Mi'raj, apalagi sampai. Cuma yang kita jaga mudah-mudahan kita ini jangan sampai bingung, yang lalu menghasilkan bingung tadi ingkar akan hal ehwal orang-orang soleh. Ya kan? Ya bisa aja tuh lantaran bingung bisa mengingkarakan, atau dasarnya di hati sudah ada Qatun kirul ainu bawa asyamsi min Ramadin wa yumkirul kamu ta'mal ma'imin sakamillah lihasilin la yumkirullah. Iya itu ya kan? Nah itu bahayanya yang dijaga-akan. Bal kullu ma siwallah misalur raqibil hadir fi majlisin lalu yajma'ul asyiqa wal ma'syuqa. Misalnya alam semesta itu sama dengan seseorang yang meneliti, yang tetap berada di dalam satu majelis, yang mengumpul ia akan dua orang, satu asyik, dua maksud lah. Nah, fa ini tafata qalbul asyik ila raqibi wa ila bughdih wastifqalihi wa karahati hudurihi fahuwa fi hal istighal qalbi bi bughdih masrufun anit taladdud bi musyahadati ma'syuqih. Jikalau orang yang asyik kepada maksudnya ini selalu menoleh kepada orang yang meneliti tadi,
dan menoleh lagi kepada marahnya si peneliti tadi, dan selalu merasa berat hatinya dengan seorang peneliti tadi, dan selalu merasa benci hatinya di atas kehadiran si peneliti tadi, maka orang yang asyik tadi sewaktu dia bimbang hatinya dengan marah kepada si rakib tadi, nah waktu itu hatinya masrufun anit taladdud bi musyahadati ma'syuqih. Sementara itulah hatinya itu sudah terpaling daripada lezatnya memandang akan yang diasikinya. Ya kan? Ya kan? Nah, istilahnya Imam Ghazali kayak ini. Ada 3 orang. Satu asyik, nang satu ma'syuq. Berdua ini ma'asyiki ke sini. Nah, ada orang lain yang meinta. Apabila nang asik ini, tapi kirakan orang nang meinta, sakadar tapi kirakan ke situ, kurang memandang kepada si nang diasikinya, kurang hatinya lezat. Apalagi sarik benar lawan nang maitihi unda baasikan kenapa nyawa jadi maitihi unda adalah nyaman lagi hatinya, kada ada nyaman lagi sang putros. Nah itu misalnya begitulah antara Allah nang muhib kepada kita, antara kita nang mahbub oleh Allah. Kita ini adalah dicintai Allah, ya kalau Allah mencintai kita, karena dinyatakan wujudnya kita dari hadrat mahabbahnya Allah. Dunia ini adalah raqibil hadir, seakan-akan orang yang mengintai kita, antara kita dengan Allah. Sekadar kita memandang dunia, sekadar itu kita tidak lagi lezat dengan Allah. Paham tak? Jelas saudara? Ilmunya nah disinilah kita istighfar kepada Allah. Mestinya wastana'tuka li nafsi, bukan li ghairi. Nah matinya didikan yang pertama mulai balik berakal, janganlah mengaji fak selain dari fak ma'rifat. Ya kan? Langsung menjadi abdi Allah. Mulai balik, yang balik itu pada berakal. Kalau lagi kalau orang pada berakal itu kada kau belajar juga, melajari alif ini ngapa bahare, ini ngapa aja penanjak. Nah ya alif tuh penanjak aja, ini ngapa jukong. Nah dicipikir di bawahnya ba. Nah itu mintonya kan anak belum berakal lagi, sudah kena balik berakal, hampir belajar nangka itu. Belajar Tuhan Allah bersifat ada dan bersifat kesempurnaan saling banyakan, dan semuanya adalah menarik hati. Mustahil Tuhan bersifat kekurangan, ya kan? Dalilnya baharu alam, ya kalau? Ya kalau? Dan caranya melajari kanakan sistemnya jangan dirubah. Tetap sistemnya jangan dirubah daripada nang anyar, nang bahari-bahari juga. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Bahasa kitanya, sistemnya itu adalah guru membacakan, murid menghafal. Nah, sistemnya menghafal. Menghafal aja.
Mun sudah hafal anak itu Tuhan bersifat sempurna, banyak benar kada sing hinggaan. Kita bersifat kekurangan, banyak benar kekurangan kita kada kehinggaan. Itu jadi hafal dulu. Lalu kena patutlah orang yang sifat kekurangan bersombong-sombong. Itu kayaknya sudah berakal yang kita patut kawa memasukkan akhlak, ya kah? Lalu hendak marah-marah lantaran parut lapar nih, hendak sarik-sarik. Patutlah orang nang saraba kurang ini menyariki lawan nang saraba sempurna. Hampir marah. Nyahafal dulu sistemnya faida qara'nau fattabil qur'ana thumma inna alaina bayana. Sebab Rasulullah SAW itu kalau bisa membaca tulisan dan kalau bisa menulis, cuma ngapa yang didengar dihafal. Jadi sistemnya bahapal, mahapal. Munya hafal itu ingat tidak? Soalnya anu hafal aja tapi gak diingat lagi. 5 hafal itu artinya dahulu hafal. Wah ini kalau ingat lagi nyamita. Atau yang sering kita baca, misalnya orang kawin, ya kan? Sedang asik-asiknya dengan laki istri, suami istri dalam kamar, makan wadah kemanten, ada suara di higa rumah, balik. Nah ini suara namanya suara ujian. Kalau orang yang berdua ini tidak terpengaruh kepada yang di luar rumahnya, dia tetap lezat dan asyik dengan maksudnya. Tapi kalau terpengaruh, Masya Allah yang langsung beluncak. Nah itulah dunia tadi. Sedikit saja kita kepandang ke sini, ke makom, ke ahwal, ya kan? Itu mengurangi lezatnya kita dengan Allah. Tapi lamun orang memang sudah kada lezat lawan Allah juga, memang hobinya, nah itu kada jadi artinya kada jadi masalah. Memang sudah hobinya ketujuh bakal lahiran maling hanya bagado bingung tinggalakannya baiknya turun dinya mau parang gayan ada juga kalau pulang nang bingung maling orang. Jadi bingungnya orang minta tolong lainnya, ada ditolongi hilang wibawa, ditolongi lawan bini terpisah, terpaksa bocap. Mana tumbak, mana naga runcing, nah ini nah. Mana lok 5, lok 3, lok 9, mana cemet di alik,
mana cemeti Brahman habis pakakas ada nasi dingin ya. Langaran malingnya itu mati kediri. Walhasil lamunnya Tuhan sudah batulung beuntungan kayak iwak di dalam banyu, kamana aja inya kada kawa hendak lupa lawan banyu. La ilaha illa banyu, ujar iwak. Inya sudah diliputi oleh banyu. Allah Ta'ala maha suci seperti banyu. Pahamlah. Cuma sidin batandar wa huwa bikulli syai'in muhit. Itu tandar sidin. Kita pada tetap maha suci Tuhan seperti banyu. Malam lam yadri alisalah. Jadi itu jika hilap mata, hilang magele. Hilap mata, hilap mata, hilang magele. Untung aja. Yang lalu waraqibuhum raqabata man yakhsha. Bahari khatib-khatib kita di Martapura pasti ada didengar itu. Lagi mimbar yang di tengah-tengah. Waraqibuhum raqabata man yakhsha. Orang dalam pagar bahari jauh daripada muraqabahnya kena asik. Orang berpanjang sini kata tahu sudah sampai kepada yang diisat kehabisan tak apinya kita balik, rokoknya kita balik. Ya tak kata tahu juga babunyi pulang mendeser kena liur, ya tak kata tahu juga. Ya nah, waktu itu jadi bini sedin sare melihat api tadi pada memakan ke bibir, sujud yang bini, ada aja lah lorongnya tak. Walau istaghraqahu al-isku laqala an ghairil ma'syuq walam yatafid ilaihi. Ya kan? Uja arwah kait penjimat nur pengulu dalam pagar kitab Ihya ini cuai sasar di gamati membaca tengah sasar ba'asik di sini asalnya turun kayu gonol diricik-ricik sampai halus di sini maka tiangnya mendalam ujar siapa penjimat nur tak silin mengesahkan Ihya. Fakama anna nazar ila ghairil ma'syuq lihubbi inda huduril ma'syuq syirkun fil iski wa naqsun fihi fakadan nazaru ila ghairil mahbubi ribubdihi syirkun fihi wa naqsun. Sebagaimana memandangnya seseorang kepada yang lain dari yang diasikinya, ya kan? Karena cintanya kepada si gair ini, padahal si maksudnya ada aja aynama kuntum, itu berarti syirik pada asyik, bukan syirik pada tauhid, syirik pada mahabbah. Kan tahu ya, jadi isik-isik bacaannya di sini. Kalau Allah itu ada dua kaul. Ada yang mengatakan Allah itu kalau dibicarakan lagi minggu aja sudah kalimahnya. Ada yang sebutingnya Allah itu daripada aliha ya'lahu ilahan. Lalu ditambahi alif lam untuk taksis. Lain dari ma'bud bihaq tidak bernama Allah. Kalau makna aliha ya'lahu ilahan, maknanya aliha ya'lahu ilahan
Asyiqal kaunu bihi kullal iski. Itu logatnya. Artinya semua akuan itu asyik kepada inya aja. Tidak ada satu pun yang tidak asyik kepada Allah. Asalnya ini kamu diam kan al-alam mutaghayyirun, bisa berubah kalau ya kalau bahan ini nyaman ini ya paling tunda. Aliha ya'lahu ilahan, artinya samu'an alam asyik kepadanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Nah, bihamdihnya itu di situ asyik pengarannya. Bihamdih memuji pada. Maulah orang yang asyik itu menghina, mesti mau wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ay wa tahmidahum. Cuma kita ini belum diizini untuk melihat lawan mata nang dua biji ini. Nang diizinkan mata dua biji melihat af'alnya aja. Sifatnya pun kita kada diizini melihat dengan mata, apalagi zatnya. Asmanya pun kada diizini mata kita melihat kecuali tulisannya. Allah Ar-Rahman tulisannya. Lamun nang aslinya asmanya itu, nang zatnya itu kada diizini melihat. Disinilah orang nang asyik kabeh. Sudah berapa tahun unda kada melihat, lalu tidak ada lagi hatinya kecuali syauq ilal liqa, hendak melihat nang sababanarannya. Nah, lalu di situ nang lalu koler bagaul, koler makan, koler minum, koler segalanya. Mun kada mati kada ngomong. Itu bang tadi. Orang yang derajat asyik dah. Nyasamuliaan itu andaknya di utak. Akal tadi. Akal ini akal. Akalnya yang waras. Sudah dipadahkan akal waras timbul dari makanan minuman yang waras. Waras makanan minuman daripada usaha nang waras jua. Yang bahari ya Allah banihnya mutip, tarungnya mutip, iwaknya mengaut. Ya kan ngatanya nang dan di perumahan orang dua barang aja 2 meter segi 4 dah situ. Sayurnya di situ juga, karawinya apanya, jagungnya apanya orang bahari. Pisangnya di rumah nanam lombok, sekalian sarung macam-macam. Demi ibadah. Artinya demi supaya artinya hati kita ini, akal kita ini waras. Ini makanan yang halal itu lalu jadi waras utak. Lamun yang ditanggung halal dimakan utak babi. Misalnya ditanggung yang halal, amunnya ditapas. Dakma ya ribuk ila mala nayanana. Orang Hadramaut berataan yang dijaganya umpan lawan tata wanan 2 macam saja.
Kadamun kada bakawan lalu ada aja kawan tapi berpilih. Kadamun kada makan ada aja makanan tapi berpilih. Mintu bangsa. Dia mintu demi kiwadak. Artinya demi supaya akal waras. Mau yang kada mau tak lain daripada Allah itu. Di mata jalannya aja nampak nama Tuhan lu pasamna. Nah iya ada jalannya itik, ada juga jalannya beenggang. Kenapa sebabnya jadi beenggang? Nah karena barat di muka daripada di belakang. Coba walhasil mudahan Tuhan aja batulung dalam kita ini nang hadir di hadapan kita, di sekitar kita ini dunia. Kalau ini semuanya hanya tadi menyuruh lihati unda, perhatikan unda, sayangi unda, ujungnya maka sekadar kita tak kasih itu, sekadar itu kita kurang melawan Tuhan. Ngarannya syirik pada asyik dan kurang pada mahabbah. Ya kalau lakin ahaduhuma aqattu minal akhar balil kamal fi alla yaltafital qalbu ila ghairil mahbub bughdan wa hubban. Ya kan? Nang sampurna sekali ya nah? Adanya dan kadadanya sama. Artinya adanya kada disariki, kadadanya kada dikasihi. Minto dima pacaranya. Nah iya kurang bahagia mengaji. Hendak 8 jam kah? Kalau ada yang mulai sudah mencoba 8 jam untuk Tuhan khusus, 8 jam untuk mencari dan bermacam-macam, 8 jam untuk mengaruh guring keadilan. Apabila 8 jam guring ikan syaratnya waras banget, waras syarat. Nya diatur 3 kan, 8 jam guling istirahat, 8 jam bermasyarakat hablum minan nas, hablum minallahnya 8 jam. Apalagi umurnya sudah berapa wajah ini, apalagi darahnya sudah pada tapi mau turun dari 130 yang di bawahnya, artinya cagarnya bakal kajutan cagarnya kawinnya magingnya mun kada menyapina lengah menyalengah rata rugi banan. Ikan habisan putih sudah lah, aku balung tapi harus bilang ayo aja. Insyaallah sama-sama doa kita husnul khatimah. Apa yang dipikirkan lah yang bersifat kamalat itu nah Tuhan aja, nang lain nah kois nang kamalat ini nah mau lawan kita ni sarangkang saruntung wahuwa ma'akum aina ma'akuntum. Aturannya tak akal kita nang warasnya, aturannya tak
nangkai mapa perilaku ya ka istilahnya nang kasarnya kurang nang saling sama aturannya artinya kalau hendak malafaz lari itu hanya ingin situ aja baluman secara tafsir lagi nang ujo tidang bakal muhalafah sampai tangan bakal semalam wahdaniyat kudrat iradat. Nah ya kalau ilmu Tuhan bersifat ilmu dalilnya innallaha bikulli syai'in alim wa bikulli syai'in alim dan baru alam. Cara pengabdiannya amun sudah artinya Tuhan itu mengetahui minta kalau nang wajib diketahuinya nang mustahil kan diketahuinya nang harus kan diketahuinya lima apa nang ingatakan sebutin meja janganlah menggawi nang kada disuruhnya. Wah, itu abdi Allah narungnya disifat ilmu nang disuruhnya aja kah ya kasumbayang kelima waktu kada 4 hanya ada 4 aja subuhnya baru 7 nang disuruh aja tadi gawe ya kah ilmu yang bagian apa bang ibadat ilmu hayat Allah Ta'ala bersifat hidup ya kalau ada matian dalilnya wa tawakkal alal ayyul ladzi la yamut abdinya pang cara pengabdiannya ya wa tawakkal tu pang artinya kita itu berpegangnya lawan Tuhan ya lah lamun kita adalah seorang pak ibadat jangan berpegang kepada ibadat kita napa aja ibadat kita minta ibadat kita itu jangan dipegang macam apa orang berpegang dalam ibadat kabilanya pak ibadat langsung imung hatinya karena bunda cagarnya masuk surga. Nah ya itu buktinya limbahnya kena talanggar kurang rojaknya itu buktinya orang masih berpegang lawan apa lawan ibadat waktu kena ada zallah ada kegelinciran kurang rojaknya kada istiqomah rojaknya rojak menggalawan kautnya itu buktinya itu berpegang lawan amal marahnya min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ini orang tak ibadat diuji dengan ibadatnya. Apakah ini itu merasa selamat karena memandang dirinya tak ibadat? Apalagi masalah pahala yang dipingkuti kenapa? Pahala itu orang berjualan yang dipingkutinya ujungnya hanya ujungan pang ujungnya orang tak ibadat orang alim tak jangan berpegang lawan ilmunya termasuk ilmu sakti ya kan bahkan pembaca ijawab ke bayi amjad kada bayi wakam dari ini najon kada bapak kalian menunjuk nantinya banyak baca ya jawab ke kalau kalian setanjakan nabah nah jadi janganlah berpegang kepada usaha baik usaha dunia maupun usaha akhirat dan jangan berpegang kepada ilmu artinya kepada pengetahuan dunia atau
akhirat. Dan jangan berpegang kepada macam-macamnya lagi ya. Macam-macamnya lagi. Itu abdinya, lamunnya sudah taruh di Tuhan bersifat hayat, tapi masih lagi berpegang kepada besi kuning, berpegang ke picis memang, berpegang kepada rantai babinian, macam-macam pegangan tadi. Artinya lalu punya selamat saja perasaan karena di pinggang lah hibak macam-macam itu. Dan kalau sehari bersembahyang tak Watawakkal ala hayy ilmu hayat sama basar. Allah artinya mendengar melihat, innahu samiul basir, dalilnya baharu alam. Ya kalau macam apa tadi? Nah iya pang tadi nang disuruh aja digawe, terutama muntung dijaga. Jangan ada menyambati urang. Dan terutama hati jangan ada bersifat iri dan dangkit. Sebab itu semuanya kelihatan dan semuanya kedengaran oleh Allah. Insya Allah. Baiknya apa lagi? Bahasa kalam, ya kan? Nah, kalam di mata cara abdinya. Nah, artinya kalam Allah ini jangan bulak membacanya. Alhamdulillah dari ini sudah banyak banget rumah-rumah guru-guru nang membaca Quran, nang belajar aja, nang tuhan-tuhan banyak banget ini nang belajar, apalagi nang kanak-kanak. Alhamdulillah. Asupan juga kita di kitab Quran kada bisa membaca, supan ya kalau atau membaca tetap cara bahari wajalika jaja'ud jalimin. Lagunya aja lagu orang Mamanda. Irfa jarang. Iya saja irfa lagi angkat suara. Patawa'at lahu nafsu'at la ahi pakatalah Allah tayyib julang carek. Jadi Quran dibaca, belajar, ya kan? Kemudian lalu nang qadirun muridun alimun ayun samin basirun mutakallimun makna dia itu sama. Lawan nang ma'ami juga. Lalu sifat nang 20 ini dibagi 4. Ngarannya nafsiyah sebutin, salbiyah 2, lah ma'ani 3, maknawiyah yang keempat. Nafsiyah sebut wajah yaitu ujud. Nah yaitu hal yang wajib bagi zat selama zat itu ada, ya kan? Itu bangarannya dan tidak dikarenakan oleh satu karena. Artinya wujud Allah tidak dikarenakan oleh satu karena. Adapun kita wujud nang majazi dan palsu termasuk seluruhan alam ini dunia, kenapa duit, kenapa ada wujudnya palsu ini dikarenakan Allah, karena Allah ya karena Allah kada adanya. Ada Allah tidak dikarenakan salah satu karena nafsiyah namanya. Pahamlah? Salbiyah artinya 5 sifat salbiyah. Nah, 5 sifat salbiyah kidam baqa, muhalafal hadis, qiyamu binafsih, wahdaniyat. 5
ini sifat salbiyah. Apa arti sifat salbiyah? Artinya sifat yang menghilangakan nang kada cocok lawan Tuhan, nang kada layak, kada patut lawan Tuhan itu dihilangakannya oleh nang lima ini. Coba kidam, artinya Tuhan itu tiada patut berpemulaan. Ya kalau bapa tidak patut berkesudahan, ya kan? Mukhalafah tidak patut bersamaan, ya kan? Qiyamuhu tidak patut bersifat berhajat, ya kan? Wahdaniyah tidak patut berbilang. Nah itu salbiyah 5. Jadi 5 tambah 1 6. Itu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 ngarannya ma'ani, sifat ma'ani. Arti ma'ani ini nang berdiri kepada zat. Ya kalau nang berdiri kepada zat, arti berdiri itu jadi kita kada berpisah lawan zat, ya kan? Nah itu sifat ma'ani Tuhan juga ampunnya itu, pahamlah. Nah itu, nah jadi sudah selesai masalahnya tak? Pahamlah secara nang artinya jumlah lawan secara nang satu persatu dengan dalilnya dan dengan cara-cara pengabdiannya sebigi. Itu aturan menang lalu kita ingatkan itu. Apalagi yang sudah sedang benar kita ini sudah bilang sudah tinggal apa lagi? Mampusnya aja lagi. Mudah-mudahan ya lah itu. Nah lalu masalahnya pulang, ya kan? Itu bagiannya kalau 4 dia nang 20 ini ya ada nang bisi ta'alluq. Nah nang bisi ta'alluq ini 6 sifatnya. Arti ta'alluq itu adalah pekerjaan sifat yang lain daripada berdirinya atas zat. Kalau ini berdiri kepada zat sudah tetap aja itu. Lain pada itu ada lagi kerjaannya, ya nah. Ya ka orang nang namuta ngarannya ini PL nang mutaaddi. Maka pertama qudrat dan iradah, ya kan? Nang kedua sama, nang ketiga apa? Sama basar dan ilmu. Hanyar kalam 6 kalau. Nah jadi qudrat iradat ini ta'alluqnya kepada segala mungkinat. Mungkinat itu ada nang ma'dum, ada nang mawjud. Arti ma'dum kadada, arti mawjud ada. Jadi Allah Ta'ala itu menghendaki dan menguasai barang nang kadada, dan Allah menghendaki menguasai barang nang tiada ada. Lamun dikehendakinya dan dikuasainya nang kadada tetap kadada, maka tetaplah kadadanya. Lamun dikehendakinya dirubahnya menjadi ada, jadilah ada. Nang ada pun apabila dikehendakinya menjadi kadada, menjadi hilang. Atau dikehendakinya tetap ada, nah maka menjadi ada. Itu ngarannya ta'alluq, taksir ngarannya qudrat iradat. Adapun sama dan basar itu ngarannya ta'alluq, dan ilmu ta'alluq inkishaf ngarannya. Artinya jelas. Allah Ta'ala bersifat basar dan sama dan ilmu. Dengan 3 sifat ini kada ada lagi sesuatu itu lawan Tuhan yang kada jelas. Jelas benar. Nah dari kejelasannya inilah lalu kita bersifat ridha, bersifat tawakal, bersifat apa tadi? Keduanya syukur dan sabar, ya kan? Karena apa aja kita ini tetap pada perlindungan lawan Tuhan. Ya kalau yang hendak melapor juga rasa sesultanan karena nak dilaporkan ini sudah ketahuan orang aja. Cuma karena orangnya menyuruh berdoa, ayo berdoa. Nah, kadang berdoa ini menggawe, artinya sidin bisa kada ingat minta, nggak ada. Minta, pahamlah. Nah, jadi si sama lawan basar tadi ta'alluq kepada artinya
apa tadi anu apa namanya wajibat ialah lah maka mau apa maka maujudat kepada maujudat ana sama dan basar ta'alluq kepada maujudat, sama ada maujudat nang qadim sama ada maujudat nang hadis. Nah, adapun ilmu ta'alluqnya kepada wajibat dan mustahilat dan jaizat, tapi ta'alluqnya ta'alluq anu inkisar. Adapun kalam ta'alluqnya ta'alluq lilalah. Ya kalau artinya di dalam kalam Allah ada yang menunjukkan ini wajib, ini mustahil, ini harus. Jadi apabila orang hendak tahu benar napa-napa sesuatu yang wajib, napa-napa yang mustahil, napa-napa yang harus, buka dalam Quran. Kada tertinggal dalam Quran itu semuanya saja ada. Sebabnya isinya Quran itu bilalah menunjuki lawan silang membacanya. Tapi caranya itu ada caranya memaham tadi mesti ada ilmu alatnya, ya kah? Ada usul tafsirnya dulu, ya kah? Ada balaghahnya, ya kalau lah. Nah itu ada nahwu sorotnya dulu. Cuma kepada kita orang awam cukup aja asal membaca setiap hari semalaman ada baca Quran mulai Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Misalnya artinya tiga hari sahatan. Salah biar 3 hari sajus. Nah, sajus 3 hari umpamanya, ya kalau lah. Jadi berarti 3 bulan sahatan. Alhamdulillah juga ada perubahan namanya. Orang yang sudah percaya Tuhan bersifat kalam, mana kalamnya ini yang dibaca. Dan insya Allah apabila memang Tuhan yang mau membaca nang kanan-kanan karena ikut dia membaca, sebab ini itu bisa menolak juga. Abah membaca Quran lalu kalau membaca juga. Nah ya kalau jangan mengenal kisah tah abahnya garing banget si anak membaca majalah. Abah garing banget nang anak duduk di hijau membaca majalah. Orang membaca Yasin, membaca apa? Surat Ar-Ra'd. Sudah mampus ini Abah. Ini kadang baca majalah. Kada bisa membaca Quran macam apa? Alhamdulillah banyak sirah. Bahari bacolok dagang mahbura baca Quran. Wah ini ya Allah nyaman benar sudah. Nah cuma kalau kita lihat di Jawa ulanglah itu di Jawa kalau sebelum pengajian atau sebelum sembahyang 5 waktu itu semua orang tadi datang seperempat jam sebelum azan masing-masing membuka Quran. Mahadang orang bangga. Kalau kita lihat di Jawa-Jawa kita bisa juga jalan hanya sehijir 2 hijir maka itu caranya orang dilanggar apalagi di masjid. Mahadang waktu tak pada-padanya orang Quran mahadang waktu mahatikun sahabat kata ini yang jadi yang Indonesia nya baluman lagi langit belah. Banyak aja lagi yang kayak ini yang baluman seperempat jam sebelum sembahyang baluman bangsa. Banyak aja yang baca Quran. Ada yang kada hatam Quran, kada meninggalkan kubah. Banyak aja ini hendak membaca sahatam di kubah. Dan ini kada membarakakan ke orang lain. Ini ada duit disukannya nukar jajan kamarian nukar nasi baca Quran sukunya banyak alat berabahnya bangun kena baca ulang itu di mana-mana itu kalau pang takutan kada mun kita lah lalu jadi hingga ke kuburan masa takutan ada orang pun ada
Duduknya. Kenapa? Maka ikan dijaga situ mintakan nanang anunya itu nang dasar-dasar dikatujuinya bener ya, itu koboknya gono takenya kan pakai ini nah suaranya dasar bugil agur tak jarang pakai ini nah meluncat pada bagaduh tapi nya aja listrik ada aja lah. Jadi kita baca Quran situ nah dan sahataman ikan na menyepanak na nak menentukan sahatam tukang ujar kabar inyan itu jar apabila kawa mahatamakan Quran di makam seorang wali napa aja yang dihajatakannya kabul. Itu keyakinannya orang Jawa-Jawa itu. Maka yuk mudahan mana kita di rumah dibaca juga. Apabila di rumah dibaca Quran, insya Allah rumah itu aman. Malaikat turunan maka ujar kamat berjuki seorang dia isi sekemarian dia membuangi langit. Nah, baju orangnya hanya apabila dibaca Quran di satu tempat kan mereka turun kada artinya buang langit. Kamat berjuki itu membaca Quran di rumah mesti setelah apabila 7 hari sahatam mesti selesai. Kalau udah lahir sehari semalaman sahatam selama sering burung di rumah itu tuh kayak itu sering nyaring jadi kita tahu langsung bahatang kita tahu nyaring baca. Jadi lalu arwah bapak kota 42 sawab ya kalau kalinya turunnya kalau sering waktu berdoa itu kada di sampaikan pahalanya dan arwah bapak kalinya turun kalau sudah alat barjokinya lain juga karena para antu berbarakatkan dengan kedingin hati dapat petunjuk lawana. Jadi bahari belum lah di kuburan kita banyak banget orang membaca Quran hari-hari kita sini ingat sejus lalu orang kemari sejus baru sejus tentunya diupah kalau orang yang kematian menganukan itu keliling jadi rame ya banyak aja kawan kan misalnya masa takutan juga lah ini kalau cari ular lagi juga dikubur ularnya matian sudah angkat anu kena anunya orang yang cari iwaknya maka anunya setrum mudah-mudahan umbah kita di dunia ini kesan tak amal kalau dia tahu di Tuhan bersifat kalam abdinya lima pada membaca Quran supaya artinya bujur-bujur abdi Tuhan yang bersifat kalam tak kita terasakan apalagi jazakum innahu kama la yajtami'u fi qalbi hubbani fi halatin wahidah kal tami'u dan bughdun wa hubbun fi halatin wahidah kal masbul bi bughdid dunya wa firun anillah kal masbul bi hubbiha orang yang benci lawan dunia lupa akan Allah sakadar bencinya lawan dunia seperti orang yang cinta akan dunia pun artinya lupa juga akan Allah sekadar cintanya. Illa anna masbul bihubbiya ghafilun wa huwa fi ghaflati salikun fi tarikil budi wal masbul bihubbiya ghafilun wa huwa fi ghaflati salikun fi tarikil qurbi idh yurja lahu an yantahiya haluh ila an tazula hadhihi ghafla wa tatabaddala bisyuhud. Maka jasidun yang disuruhnya oleh Tuhan minta sarik kada dalam dunia cinta kada tetapi langsung tambus pandangannya tambus palkana lilahu murtaqabun di anna bughdad dunya maqiyatun tusiru ila Allah ta'ala maqiyatan kandaraan fal muhibbu wal mubghidu karajulaini fi tariqil haji masbulaini bi rukubin naqati wa irfiha memberi makani wa taysiriha wa taswiriha menjalankan lakin ahluhuma mustaqbilul ka'bah wal akhar mustaqbilun lahu fa huma siyyanun lidhallaha fi anna kullan minhum wa minhum mahjubun al ka'bah ya kan ada orang yang menghadap Baitullah tolak haji lah ya tapi yang dilihat hatinya kendaraannya melihat orang Baitullah ada orang yang
melihat di kendaraan tapi membelakangi Baitullah. Nah ya, melihatlah Baitullah kada juga tapi kada sama. Nang ini cegahnya sampai ke Baitullah tapi kada melihat. Nang ini berjauh dari Baitullah selain dari kada melihat. Itu benar aja ya. Wal akhar mustaqbilun la qawma siyya li yadhal hal fi anna kulla wahidin minhuma mahjubun anil Ka'bah wa masghulun anha walakin halul mustaqbil mahmudun bi idhafa ila mustaqbil id yurja lahu usul ilaiha wa laysa mahmudan bi idhafa ila mu'takif fil Ka'bah. Nah ya kan, tapi masih kalah lawan orang yang sudah ada di dalam Baitullahnya al-mulazim laha alladhi la yakhruj minha ya kan. Hatta yattaqwa ila istijabah bil usul ilaiha fala yanbaghi an tadhunna anna bughdad dunya maqsudun fi 'ainihi bal dunya aitun 'anillah wa la usula ilaiha bidatul 'aid. Janganlah engkau menyangka bahwasanya marah akan dunia itu nang disuruh, bukan. Nang disuruh itu nang disuruh itu kita itu adalah jangan terdinding dari dunia, itu aja. Wala usula ilaihi bidatul aqid wa dzikra musulmani man zada fid dunya wa qasara alaihi faqad ista'jala ar-rahata bal yanbaghi an yastagila bil akhirah wa bayyana anna sulqata al akhirah wara az-zuhdi kama anna sulqata al haji wara adabil gharimil aiki anil haji. Faidan qad jahara anna al-zuhda fid dunya idza urida bihi adamu ar-raghbah fi wujudiha wa adamiha fa huwa ghayatul kamal wa in urida bihi ar-raghbatu fi adamiha fa huwa kamalun bi idhafi wal qana'i wal harisi wa naqsun wa nuqsanun bi idhafi wal mustaghni bal kama fi haqqil mal ayastawi indaka al-mal wal ma'u wa qasatul ma'i fi jiwarika la tu'dhika bi an takuna ala satil bahr walakin la tu'dhika illa fi qadri ad-darurah ma mal muhtajun kama anna mutajib ilahi ana yakun qalbuka masbulan bil kiral an jiwari ma kasih kalau jibur ma'il kasir bal taqul asrabu minhu bi qadri hajah wa askinhu ibadallah bi qadri hajah wala abqalu bihi ala ahadin fa'akaza tak yang bagi ayatun iman karena khubza wal mala wahidun bil hajah innamal farqu bainahuma fi qilati ahadihima qabla akhar wa idza arafta Allah ta'ala wa tafkar tadbiri alladhi dabbara bil alam alimta anna qadra hajatika min al-khubz yatika lam halata wa lam tahayyan kama yatika qadru hajatika min al-ma'i ala ma sayati bayani kita diterangkan insyaallah taala. Qala Ahmad ibn Abi Hawari qultu li Abi Sulaiman ad-Darani qala Malik bin Umar idhab ila al-bayt taqub ar-raqwata wa dahanu allati ahdaytaha li fa inna aduwa yasisili anna al-lisra qad akhadhaha. قال أبو سليمان هذا من ضغط قلوب الصوفية قد زهده في الدنيا ما غدره من أغذياء وبين أن قرية قوم الغدوة في البيت وجفة إليها السبب والضعف والنقصان وإن قلت بل الأمر الأولياء هربوا من المال ونفعل منه كل النفر فأقول كما هربوا من المال على معنى أنهم ما شربوا أكثر من هجتهم وفروا عما وراءه ولم يكونوا في قلوب الزوايا فيديرونهم أنفسهم بل تراقوا في العلم والآبار ويبررون وتأجيل ذلك لا أنهم كانت قلوب مسؤولة بلقي بغده وقد حملت خزائن العقد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر جاءهم فأخذوها ووضعوها في مواضعها وما هربوا منها كان يستوون الماء والماء والذهب والحجر وما سقوله عنهم من امتناع فإما أن ينقل عمن خاف لو أخذه أن يخدعه المال ويقيد قلبه فيدفعه إلى الشهوات هذا حال الضعفاء فلا جرم البغض للمال والهرب منه في حقهم كمال هذا حكم جميع الخلق لأن كلهم ضعفاء إلى الأنبياء والأولياء وأما أن ينقل عن قوي بلغ الكمال ولكن أظهر الفرار والنفار نزولا إلى درجة الضعفاء ليقتدوا به في الترك إلا ويقتدوا به في الأخذ لهلاكوا كما يفر رجل mu'zimu itu artinya orang-orang yang ditakutan ular kah baina yadai awladihi minal hayyah walidu fi anafliha walakin ini annahu law aqadha awladuh idza ra'awha fayahlikun. Orang yang ditakuti ular lamun ini mengacak ular ini ada apa-apa kalau punya anaknya kena lah. Nah
idza ra'awha fayahlikun wasiyaru biyasiru atadaratul anbiya wal awliya ulama faqad arafta idzan anna al-maratib sittun wa ala rutbatil mustaghni thumma az-zahidu thumma ar-radi thumma al-qani thumma al-haris amma al-mutlaq fa yatasawwaru fi haqiqati aidan az-zuhd wal ridha wa qana'a wa darajatuhu takhtalif bi hasab ikhtilaf hadhihi al-ahwal. واسم الفقير يطلق على هذه الخمسة أما تسمية المستغني فقيرا فلا وجه لها بهذا المعنى إن سمي فقيرا بل إن سمي فقيرا ومعنى آخر وهو معرفة بكونه محتاجا من الله تعالى في جميع الأمور عامة وفي باقي استغناء عن المال خاصة فيكون اسم الفقير له كاسم العبد لمن عرف نفسه العبودية وأقر بها فإنه أحق باسم العبد من الغافلين وإن كان اسم العبد عاما للخلق فكذلك اسم الفقير عام ومن عرف نفسه بالفقر لله تعالى فهو أحق باسم الفقير فاسم الفقير مشترك بين هذين المعنيين إذا عرفت عن هذا الاشتراك فهمت أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الفقر وقوله صلى الله عليه وسلم بعد الفقر أن يكون كفرا لا يناقض قوله أحيني مسكينا وأمتني مسكينا إذ فقر المضطر هو الذي استعاذ منه والفقر الذي هو الاعتراف بالمسكنة والذلة والافتقار إلى الله هو الذي سأله في دعائه صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء ya kan? Wa'ala itu atau kepada alaihi kan? Sallallahu alaihi wa'ala kulli abdin mustafa min ahli al-ardi wassalam bayan fadilatul faqri mutlaqan wallahu subhanahu wa ta'ala al-fatihah. Alhamdulillah salatul ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli an-nas hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yaqrabuna li hubbika wa mastar'u wa mu'allimi anna wa la tadhhab barakati 'ilmihim anna sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah ma sha Allah la quwwata illa billah. Dhamma aqlah